warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali Cut Nurul Safira dapat kembali hadir untuk Anda, tentunya dalam program Ayo Sehat. Dengan sehat, hidup lebih bahagia. Seperti biasa pemirsa, di program Ayo Sehat kita akan kupas tuntas terkait tips dan juga permasalahan seputar kesehatan yang tentunya akan menghadirkan pakar-pakar terbaik di bidangnya. Dan bagi pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, line telepon kami buka di 0651 41773. Sekali lagi 0651 41773. Dan juga bagi pemirsa yang ingin menyampaikan kritik dan saran, juga ingin bertanya seputar masalah kesehatan, dapat pula menghubungi kita via DM Instagram @ayosehat_tvri_aceh. Nah, hari ini Ayo Sehat akan mengangkat tema mengenai waspadai gagal ginjal. Wah, kita tahu bahwa ginjal merupakan organ yang sangat penting yang mana berperan dalam metabolisme tubuh. Tapi saat ini, khususnya di Indonesia, kasus penurunan fungsi ginjal hingga menyebabkan gagal ginjal kian meningkat. Nah, di Indonesia juga penyakit ginjal itu merupakan salah satu penyebab kematian terbesar loh pemirsa. Nah, untuk lebih jelasnya, kita tanya langsung aja sama ahlinya. Tentu saja di studio Ayo Sehat sudah hadir Dr. Cut Mela Yunitasari, SPPD KGH. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Oke, cantik sekali dokter hari ini. Terima Oke, kasih. Dokter Cut Mela, terima kasih banyak sudah berkenan hadir nih di studio Ayo Sehat. Dan selama 1 jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol terkait kesehatan ginjal dan juga tema kita hari ini yaitu waspadai gagal ginjal. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh nih dokter mengenai gagal ginjal, kita ngobrol dulu terkait ginjalnya. Nah, dokter boleh dijelaskan dulu kepada kita semua pemirsa Ayo Sehat bagaimana sih fungsi dan juga peranan ginjal bagi tubuh? Ya. Terima kasih, Cut. Sedikit saya menjelaskan mengenai ginjal ya. Secara Latin itu ginjal disebut dengan ren atau renal. Jadi mau dikatakan apa itu gagal ginjal ya? Gagal ginjal itu sebenarnya secara definisi yaitu kegagalan ginjal untuk menjalankan fungsinya. Jadi ginjal ini sebenarnya sangat banyak fungsinya. Yang pertama, dia sebagai pengatur membuang sisa-sisa metabolisme dari tubuh, yaitu racun-racun ureum, itu dia keluarkan melalui urin. Yang kedua, dia akan mengekskresikan obat. Kemudian yang ketiga, dia mengatur tekanan darah. Yang keempat, mengatur keseimbangan cairan, asam basa dan elektrolit. Kemudian dia mengeluarkan hormon untuk menghasilkan sel darah merah. Dan fungsi terakhir yaitu menghasilkan vitamin D. Oke, berarti banyak sekali nih ya seperti yang disebutkan dokter Cut Mela tentang manfaat ginjal khususnya bagi metabolisme tubuh tadi ya dokter ya. Dan sebenarnya dokter, orang awam itu apakah bisa mendeteksi bahwa kondisi ginjalnya itu sedang sehat atau tidak? Mungkin dari warna urin atau periode buang air atau seperti apa dokter, bisa nggak sih? Jadi terkait dengan fungsi ginjal yang cukup luas tadi, bila ginjal kita tidak mengalami masalah, maka kita akan mendapatkan kondisi yang prima, fit, artinya tidak pucat, HB-nya tercukupi, kesehatan tulangnya baik, metabolisme juga terjaga, tidak ada gangguan tekanan darah, kelebihan cairan, dan juga ekskresi obat itu bisa berlangsung dengan baik. Jadi dari segi volume, kita akan mendeteksi bahwa itu ada gangguan ginjal apabila warna urin bisa kita deteksi dari warna yang pekat ya. Warna pekat. Pekat itu tanda sehat atau tanda kondisi ginjal sedang tidak baik-baik saja dokter? Iya. Kalau pekat itu menandakan bahwa hidrasi yang tidak baik, artinya kebutuhan cairan yang tidak tercukupi. Jadi kita minimal kan dianjurkan untuk mengkonsumsi air sebanyak 2 liter, per hari atau ya, kurang lebih 8 gelas sehari. Gitu. Nah, berarti pemirsa kita bisa loh mendeteksi bahwa kondisi ginjal sedang sehat atau mungkin butuh penanganan lebih lanjut dari tadi warna urin, kepekatan warna urin. Untuk frekuensi buang air sendiri dokter, apakah bisa juga dideteksi dari frekuensi buang air sendiri? Iya. Biasanya kalau kita berkemih atau mixi ya, itu tergantung volume yang kita minum. Semakin banyak atau cuaca yang dingin, maka kita akan semakin sering berkemih. Biasa dengan kalau berkemih secara situasional itu tidak ada problem di ginjalnya biasanya.
Tapi kalau intake-nya biasa, asupannya cairannya biasa-biasa aja tapi kencingnya terlalu sering, itu bisa jadi salah satu dari gejala kencing manis. Gitu. Dan yang lebih berbahaya sebenarnya tidak bisa kencing, itu yang emergensi. Apabila kita bisa berkemih itu sebanyak 1 liter sehari untuk minimal yang kita keluarkan. Jadi yang dikatakan sebagai olik uri, itunya urin yang sedikit. Itu bila kita mengeluarkan urin kurang dari 600 cc per 24 jam. Oh gitu. Jadi sebenarnya untuk frekuensi buang air sendiri itu tergantung dari cairan yang kita konsumsi juga ya dokter ya. Nah, kalau misalnya cairannya sedikit tapi buang airnya terlalu banyak itu juga bisa jadi salah satu tanda dari penyakit diabetes tadi seperti dokter sebutkan. Nah dokter, tadi dokter menyebutkan bahwa ginjal itu banyak nih fungsinya bagi metabolisme tubuh. Nah bagaimana sih dokter yang dikatakan kondisi gagal ginjal sesuai tema kita hari ini? Apakah karena ginjal itu tidak bisa lagi berfungsi dengan baik atau seperti apa dokter? Sedikit ya ada informasi nih tadi pagi koran sengaja saya baca bahwa kasus di Aceh sendiri itu sebanyak 1.600 pasien yang sudah menjalani cuci darah rutin di seluruh Aceh di center-center unit dialisis ya. Ini merupakan pelonjakan yang cukup tajam dibandingkan 5 tahun ke belakang, itu sebanyak 600 pasien, sekarang udah 1.600. Meningkat 1.000 pasien ya berarti dokter ya. Mungkin ini disebabkan deteksi awal penyakit yang kurang waspada ya. Jadi sebenarnya gagal ginjal ini terbagi 2. Gagal ginjal akut, yaitu di mana terjadi penurunan mendadak fungsi ginjal dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan. Yang kedua yaitu gagal ginjal kronik apabila kelainan ginjalnya berlangsung lebih dari 3 bulan. Jadi yang akut ini biasa dijumpai pada critical ill. Penyakit-penyakit akut biasa kita jumpai pada pasien-pasien yang kita rawat di ICU karena kondisi hidrasi atau kondisi infeksi, maka ginjal terpengaruh. Juga misalnya terpapar dengan zat-zat kontras atau zat-zat atau agen yang merusak ginjal. Seperti misalnya mau kateterisasi jantung. Atau mau CT scan kena kontras, itu bisa terjadi akut, kerusakan akut. Sementara yang dikatakan kronis itu dia berlangsung pelan-pelan tanpa kita sadari, biasanya pada penyakit-penyakit kronik seperti orang yang hipertensi, diabetes yang tidak terkontrol, juga penyakit-penyakit imun seperti bocor ginjal yang tidak tertangani dengan baik, maka dia akan jatuh ke fase kronik. Nah itu nanti penanganannya tuh secara irreversible, artinya ginjal yang sudah terlanjur rusak tidak akan bisa kembali lagi. Gitu. Jadi pemirsa, seperti yang disebutkan Dr. Chutmela bahwa gagal ginjal itu terbagi 2, ada gagal ginjal akut dan juga kronik. Sementara yang akut tadi dirasakan gejalanya itu kurang dari 3 bulan ya dokter, sementara yang kronik itu lebih dari 3 bulan. Dan juga yang sering sekali kita dengar itu mungkin yang kronik ya pemirsa, karena biasanya kita tahu orang yang mengalami gagal ginjal itu sebelumnya mengidap penyakit seperti penyakit-penyakit parah seperti gitu dokter ya. Nah dokter, penyakit parah yang bisa menyebabkan gagal ginjal itu seperti apa-apa saja sih dokter? Semua yang menyebabkan ginjal itu rusak tadi secara garis besar terbagi 2. Kalau yang akut tadi kan kondisi-kondisi akut seperti mengalami infeksi berat atau kondisi-kondisi kritis yang mendadak. Jadi organ ginjal terpengaruh. Mendadak akut itu. Sedangkan yang kronik ini banyak lagi faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama mungkin hipertensi yang tidak terkontrol dengan baik. Kemudian diabetes, itu penyakit metabolik ya. Jadi mengenai seluruh vaskuler yang ada di badan, salah satunya ginjal. Kemudian penyakit autoimun atau yang disebut dengan glomerulonefritis atau GN, itu biasa pada usia muda di mana terdapat kebocoran ginjal. Jadi proteinnya itu loss sehingga bengkak-bengkak seluruh badan ya. Itu biasa terkenal secara awam itu bocor ginjal. Kemudian akibat obat-obatan, bisa aja obat pelangsing, obat untuk olahragawan mau ya efek yang tidak itu ya yang tidak dikonsultasikan dahulu itu bisa juga mencederai ginjal, artinya dia merusak ginjal apalagi dalam kondisi yang hidrasi yang tidak tercukupi. Itu secara spontan atau bukan dokter, atau secara berangsur-angsur? Berangsur-angsur bisa misalnya untuk yang kosmetik ya, mengandung cair zat merkuri, itu bisa juga menyebabkan sel-sel ginjal rusak. Ya, kemudian itu yang kondisi dehidrasi juga bisa. Orang yang muntah mencret atau kondisi dehidrasi yang berlangsung lama itu mempengaruhi perfusi ke ginjal atau aliran darah ke ginjal. Kemudian ada sebab lain yang obstruksi atau sumbatan aliran urin. Seperti pada kasus prostat, tumor-tumor ginekologi pada wanita misalnya tumor rahim atau apa yang menyumbat di bawah,
juga bisa ya, juga bisa. menyebabkan. Yang terbanyak lagi di Aceh itu batu ginjal. Oke, batu ginjal itu sering juga kita Iya. dengar batu ginjal. Kemudian obat-obatan seperti tadi. Oke pemirsa, ternyata hal-hal yang sebenarnya kita anggap sepele itu bisa merusak ginjal, seperti untuk mengkonsumsi obat-obat pelangsing misalnya, atau juga menggunakan kosmetik-kosmetik yang kita rasa berbahaya gitu, kurang aman. Nah dokter, yang paling sering juga nih yang kalau di lingkungan CIT sendiri ya dokter, biasanya kalau CIT lihat itu pasien atau orang yang terkena diabetes ya, diabetes paling sering lama-kelamaan itu jadi gagal ginjal dokter. Itu kok bisa sih dokter dari diabetes kemudian berlanjut menjadi gagal ginjal dok? Ya, jadi kuliahnya agak dalam. Agak dalam. Jadi pada diabetes ini kan terjadi hiperglikasi, artinya konsentrasi gula yang pekat di dalam darah. Karena apa? Insulin tidak dapat mengambil gula yang ada beredar di pembuluh darah itu ke dalam sel. Jadi dia berkeliaran di dalam pembuluh darah. Jadi efeknya ini akan menggulai dinding-dinding pembuluh darah. Jadi secara pembuluh darah yang besar, termasuk pembuluh darah di kaki, di jantung ya, itu menyebabkan terjadinya obstruksi, sumbatan. Kalau di jantung namanya koroner, kalau di kaki namanya PAD, penyakit arteri perifer. Terus apabila dia kena pembuluh darah yang kecil-kecil seperti di ginjal, itu akan mengakibatkan gagal ginjal. Terus kalau di mata itu menyebabkan kebutaan. Oh juga bisa ya. Jadi dari diabetes tadi bisa menyebabkan gagal tergantung ginjal. lokasi yang tergantung kena. Lokasi yang kena. Nah tadi kita berbicara diabetes yang berlanjut ke gagal ginjal tadi karena dokter Mila jelaskan dari penyumbatan-penyumbatan yang terjadi dokter ya. Bagaimana jika dari penyakit hipertensi dokter, apakah juga sama terjadi penyumbatan atau seperti apa dokter? Selain tadi untuk diabetes sendiri, selain ada obstruksi tadi, juga terjadi kebocoran protein yang berlangsung secara terus-menerus. Jadi maka deteksi awal itu kalau misalnya dia udah mengalami DM yang lama, long standing DM dengan misal diabetes sudah di atas 3 tahun, maka ada baiknya terus dicek urin untuk mendeteksi kebocoran protein. Apabila kita tidak mengintervensi kebocoran protein ini, maka dia saringan-saringan ginjal itu mengalami pengerasan. Bila berlanjut terus maka sel-sel akan mati dan akan mengecil. Itulah mengakibatkan pasien harus menjalani cuci darah. Cuci darah dari gagal ginjal itu sendiri. Sebenarnya lebih beresiko mana sih dokter dari dua penyakit yang tadi? Diabetes atau hipertensi, lebih beresiko mana nih yang nantinya berlanjut menjadi gagal ginjal dok? Dua-dua merupakan faktor resiko kuat ya. Kalau untuk etiologi atau penyebab gagal ginjal di Indonesia itu yang urutan pertama adalah hipertensi. Ya. Yang kedua adalah diabetes. Sebenarnya hipertensi ini bisa diakibatkan dari penyakit ginjal juga dan juga dia merupakan faktor resiko. Jadi seperti lingkaran setan, udah dia sebagai penyebab, dia menyebabkan lagi hipertensi. Ya. Karena fungsi ginjal kan untuk menjaga tekanan darah. Jadi pada kondisi penyakit ginjal maka sel ginjal ini seperti ada sensor dia. Jadi seperti ada hormon namanya renin angiotensin. Apabila itu terangsang maka terjadi lonjakan tekanan darah. Oh gitu. Sebenarnya dokter lebih dalam jangka waktunya itu frekuensi mengalami sakit baik diabetes maupun hipertensi itu dalam jangka waktu yang seberapa lama sih dokter diderita oleh seseorang hingga nantinya bisa menyebabkan gagal ginjal dok? Biasa kalau untuk diabetes dan hipertensi ini kan penyakit metabolik ya, penyakit kronik. Biasa kita deteksi kelainan ginjalnya itu di atas 5 tahun, tapi nggak tertutup kemungkinan kalau dia mempunyai bakat genetik yang agresif, seperti ada penyakit-penyakit hipertensi yang ganas yang itu maka dia lebih cepat terjadi kerusakan ginjalnya. Berarti tadi seperti yang dokter sebutkan di awal, dari 3 tahun menderita diabetes sudah boleh dilakukan cek ya? Screening untuk urinalisanya. Kalau untuk hipertensi itu dokter, dari situ penasaran juga nih, kita berbicara hipertensi sedikit ya dokter. Itu hipertensi apakah akan selalu tinggi tekanan darahnya atau sebenarnya naik turun atau bisa selalu tinggi atau seperti apa dokter? Sebenarnya tekanan darah ini akan turun pada saat kita tidur, ya namanya dipping, ya. Dan akan tinggi pada saat kita aktivitas. Tapi yang dikatakan hipertensi itu bila tekanan darah sistoliknya di atas 140 dan diastoliknya di atas 90.
Tadi pemirsa udah jelas sekali nih dijelaskan oleh Dokter Curmela bahwa penyakit diabetes dan juga hipertensi sangat beresiko untuk menyebabkan penyakit gagal ginjal, tadi gagal ginjal kronik. Sedangkan untuk gagal ginjal akut juga pemirsa jangan lupa selalu minum air putih 2 liter per hari untuk mencegah timbulnya gagal ginjal yang akut tadi ya dokter ya. Oke, semakin seru aja nih pemirsa pembahasan kita, tapi sesaat lagi kita akan bahas yang lebih menarik lagi terkait gagal ginjal. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di Ayo Sehat. Pakai break ya. Itu basah kering tuh bisa tanya tuh. Oke, balik lagi bersama Ayo Sehat. Dengan sehat, hidup lebih bahagia. Masih bersama Dokter Curmela. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol panjang lebar terkait penyebab penyakit gagal ginjal itu. Tapi Cun masih penasaran nih dokter terkait penyebab utama tadi penyakit diabetes dan hipertensi. Yang pertama kita mulai dari hipertensi kali ya dok. Jadi sebenarnya tekanan darah atau hipertensi yang seperti apa sih dokter yang bisa menyebabkan gagal ginjal ini? Ya, yang perlu kita waspadai mengenai hipertensi ya. Kalau misalnya kita jumpai tensi di atas 140 pada usia yang 60-an mungkin wajar. Itu karena proses penuaan atau terjadi pengerasan pembuluh darah. Tapi bila kita jumpai misalnya 20 tahun tapi tensinya 160, 170 maka itu tidak wajar. Biasa itu 95%-nya diakibatkan oleh penyakit ginjal. Jadi kita harus waspadai bila kita temukan hipertensi stadium 2 atau hipertensi di atas 160-an dan hipertensi emergensi pada usia muda. Pada usia kurang muda. 40 tahun. Berarti orang dengan usia 20 tahunan ke atas itu juga beresiko ya dokter terkena. Sebenarnya bukan beresiko, itulah penyakit ginjal namanya hipertensi sekunder. Jadi hipertensi ini ada yang primer, ada yang sekunder. Kalau primer bisa jadi karena hipertensi yang tidak ganas ya. Ada genetik atau apa memang. Tapi kalau yang sekunder ini yang berbahaya, biasanya penyebabnya ginjal. Makanya dari ginjal ya dokter. Oke. Dan sekarang saya juga mau nanya soal diabetes tadi dokter. Kan kita tahu diabetes tuh ada, kalau orang awam tuh sebutnya diabetes tipe basah, tipe kering, atau mungkin ada tipe 1, tipe 2. Sebenarnya apakah kedua tipe itu juga sama-sama menjadi faktor resiko yang besar untuk kemudian berlanjut menjadi gagal ginjal dokter? Iya. Sebenarnya diabetes ini terbagi dua, tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 itu kegagalan mutlak dari sel pankreas. Jadi mutlak dia harus perlu insulin. Tanpa insulin dia nggak akan bisa bertahan. Itu biasa autoimun sebabnya. Jadi ada yang proses imun yang merusak sel pankreas. Sementara yang tipe 2 itu dipengaruhi oleh genetik dan pola hidup atau gaya hidup dan lingkungan. Jadi itu yang awalnya mungkin bisa diobati dengan obat-obat oral, kemudian dia akan berlanjut dengan penggunaan insulin apabila ginjalnya sudah mengalami kegangguan. Jadi kalau untuk tipe basah dan kering itu sebenarnya istilah di awam ya. Istilah orang awam. Jadi kalau yang ada infeksi dan infeksinya basah gitu, lukanya luas, maka disebut dengan tipe basah. Jadi yang kalau kering tanpa ada luka. Tapi sama-sama beresiko, menjadi faktor risiko. Iya, bila tidak terkontrol, dua-duanya bisa menyebabkan ginjal kegagalan ginjal. Dokter, untuk pola hidup gimana nih dokter? Apa pola hidup juga pola hidup tertentu juga dapat memunculkan resiko terkena gagal ginjal, dok? Iya. Jadi faktor resiko lain ya selain penyakit metabolik yang sudah disebutkan tadi, obesitas juga bisa mempengaruhi. Obesitas ini kan terkait kebiasaan kita sekarang ya. Sekarang dengan aktivitas yang kurang atau tidak inaktivitas, dengan banyak duduk, terus fast foodnya juga kencang, makan banyak. Jadi sindrom metaboliknya meningkat, itu merupakan faktor risiko juga untuk terjadinya gagal ginjal. Begitu. Jadi pemirsa mulai sekarang udah bisa nih untuk menjaga pola hidup sehat dengan sering olahraga dan juga menjaga asupan makanan dengan jangan sering-sering makan fast food ya tentunya dokter, dan juga makannya tuh makannya juga dengan kalori yang cukup itu. Dan dokter sebenarnya ada nggak faktor keturunan atau genetik nih yang menyebabkan gagal ginjal? Genetik bisa, seperti penyakit polikistik, penyakit autoimun. Berarti genetik bukan genetik langsung menyebabkan gagal ginjal gitu ya, dokter. Jadi faktor genetik yang pelan-pelan juga, tapi akhirnya nanti akan mengalami cuci darah juga karena ginjal semakin rusak. Pada penyakit polikistik misalnya, contoh itu kista-kista kayak anggur itu di ginjal. Jadi makin lama bergerombol sehingga bagian-bagian ginjal yang normal untuk fungsi maka akan diisi oleh kantung-kantung yang berisi air.
pada suatu titik dia nggak akan bisa bekerja lagi, timbullah gejala-gejala uremik atau gejala yang penumpukan racunnya tinggi di dalam darah. Berarti jadi faktor genetik yang langsung tidak ada, tapi faktor genetik yang faktor resiko yang menyebabkan gagal ginjal seperti tadi dokter sebutkan kista atau juga mungkin diabetes autoimun gitu. Nah dokter, tadi kita udah berbicara mengenai penurunan fungsi ginjal atau tadi gagal ginjal. Nah sebenarnya penurunan fungsi ginjal ini bagaimana sih dokter dampaknya bagi tubuh manusia? Ginjal yang normal itu kan menampilkan kondisi yang prima ya. Jadi apabila ginjal udah mengalami problem atau bermasalah, maka gejala yang bisa kita lihat yang pertama itu pucat. Ya, pasien dengan gangguan ginjal biasa masuk ke UGD dengan keluhan tampilannya pucat. HB biasa di bawah 7, 6, 4 bahkan. Ya, jadi perlu transfusi darah. Kemudian kita jumpai racun ureum yang tinggi karena dia tidak bisa mengeluarkan sisa metabolisme. Kemudian bisa kalsiumnya rendah, kemudian tensi bisa naik. Ya, dan itu ada lagi gejala kelebihan cairan atau overload cairan, sesak napas berat, bengkak-bengkak seluruh badan. Jadi bengkak-bengkak badan itu juga rupanya iya, bengkak air ini bukan karena gemuk. Kelebihan cairan tuh ya dokter ya. Nah dokter tadi kita udah berbicara dampak penurunan fungsi ginjal itu banyak sekali bagi tubuh. Sebenarnya gagal ginjal itu apakah juga dapat menyebabkan timbulnya penyakit lain dokter? Ya, jadi kondisi ginjal ini grading dia. Semakin tidak tertangani maka kondisi yang paling fatal itu bisa meninggal karena pasien apabila dibiarkan dalam kondisi ureum yang tinggi atau uremiknya tinggi, maka akan mengalami koma, kejang-kejang juga karena kaliumnya memang fungsi ekskresi tidak bisa dijalankan oleh ginjal. Jadi ginjalnya mogok sehingga semua fungsi jadi nggak bisa dikerjakan. Jadi kaliumnya tinggi, ureumnya tinggi. Ini menyebabkan kondisi kejang dan bahkan penurunan kesadaran bisa meninggal pasien. Jadi ada kadang kalau kita edukasi untuk cuci darah pasien takut. Iya. Jadi nggak mau. Jadi racun itu nggak bisa dikeluarkan. Ya pasti menuju ke kematian gitu. Oke. Nah, rupanya nggak main-main nih pemirsa, seperti yang kita sebutkan di awal, benar memang penyakit penurunan fungsi ginjal yaitu gagal ginjal itu merupakan salah satu penyebab kematian terbesar karena tadi seperti yang disebutkan oleh Dr. Chutmela juga bukan menyebabkan timbulnya penyakit lain, justru bisa menyebabkan langsung kematian ya dokter karena memang organ-organ lain dan juga proses-proses lain di dalam tubuh manusia itu bisa terganggu, betul seperti itu dokter ya. Nah dokter, yang sering juga kita di masyarakat awam nih ya banyak disebutkan bahwa sering menahan buang air itu juga berpengaruh nih bagi kesehatan ginjal. Itu apakah benar seperti itu dokter? Iya, sering nahan pipis ya itu. Iya betul, nahan pipis. Kalau dia hidrasi cukup, dia tahan ya paling rasanya nggak nyaman ya. Tapi kalau dia hidrasi kurang, terus dia tahan lagi, misalnya dia tidak beraktivitas baik, duduk aja gitu, itu akan terjadi kondensasi atau semakin jenuh ya, titik-titik kristal itu, sehingga terbentuklah benih-benih untuk terjadinya batu gitu. Batu. Dokter, saya juga penasaran nih gimana sih hubungan tadi batu ginjal kemudian bisa menjadi gagal ginjal, atau lebih sederhana juga penasaran juga apa sih beda gagal ginjal dan juga batu ginjal. Jadi batu ginjal ini sebenarnya kan terbentuk dari kristal. Kristal ini banyak, bisa batu urat, batu kalsium, batu fosfat, batu infeksi struvit. Jadi kayak batu cincin juga banyak ragam jenisnya. Nah, itu bisa kita deteksi nanti pada saat dia keluar, misalnya keluar sendiri ataukah dioperasi, itu bisa dianalisa sebenarnya batu jenisnya apa untuk pencegahan ke depan. Nah, jadi batu ini apabila kan ginjal itu seperti kacang ya, besar segempalan tangan kita. Bila posisi batunya berada di atas, tidak menyumbat aliran urin ke bawah, maka dia nggak akan menimbulkan gejala. Apabila batu itu pecah, serpihannya itu menyumbat ke ureter, saluran yang lebih sempit, maka akan menimbulkan nyeri yang cukup hebat. Namanya kolik renal. Itu bisa guling-guling pasiennya. Sakit, bisa kencing darah, bisa nggak bisa kencing. Orang yang banyak kali makan jengkol, bisa juga kristal jengkolat. Itu nggak bisa kencing. Masuk UGD harus cuci darah baru bisa kencing. Kristal jengkolat ya dokter. Itu memang karena penyebabnya karena terlalu banyak mengkonsumsi jengkol dokter. Kristal jengkol itu yang berbahaya, seperti jarum-jarum pentul dia kalau dilihat di mikroskop. Itu dokter, bagaimana kemudian kaitannya dari batu ginjal berlanjut kepada gagal ginjal dokter? Obstruksi yang tidak tertangani dengan baik, artinya kita tidak mengkonsul ke urologi misal untuk pemasangan stent atau supaya alirannya lancar, maka urin itu akan balik ke atas.
Jadi akan membuat balon di atas, mendesak si ginjal, kan ada saluran-saluran di ginjal itu membuat kondisi ginjal yang tadi banyak sel-sel itu terdesak sel itu sehingga jadi seperti balon yang terisi air. Semakin banyak produksi air maka semakin besar, bisa teraba balotemen kalau kita lakukan pemeriksaan fisik itu pada kondisi yang ekstrim. Tapi kalau misalnya ginjalnya sudah nggak ditanganin, itu sel yang udah terlanjur rusak nggak akan bisa balik lagi. Biarpun udah operasi dengan dokter urologi, ya permanen dia akan cuci darah. Oke, ternyata pemirsa seberbahaya itu ya untuk kita, menjadi PR juga nih untuk kita semua supaya bisa lebih lagi menjaga fungsi ginjal. Seperti yang disebutkan Dokter Cirmela juga tadi ada namanya kristal yang disebutkan oleh jengkol. Iya. Hati-hati makan jengkol, harus banyak minum ya. Oh boleh, tapi harus banyak minum ya dokter. Iya, supaya dia nggak sempat mengendap di ginjal. Oke. Nah, tadi kita juga berbicara menahan buang air, ternyata juga bisa ya berpengaruh kepada kesehatan ginjal. Gimana juga dokter yang sering juga nih di masyarakat awam yang mengatakan bahwa sering terlalu lama duduk ya, terlalu lama duduk juga bisa berpengaruh kepada kesehatan ginjal. Itu gimana sih dokter penjelasannya? Itu sama tadi kayak nahan pipis juga. Jadi terjadi saturasi kristal-kristal yang memang ada berbakat batu. Tapi pada kondisi orang yang memang tidak ada faktor resiko atau tidak ada faktor genetik untuk terjadinya batu atau hidrasinya cukup, ya nggak masalah juga sebenarnya. Yang dikatakan duduk lama itu sebenarnya seberapa lama sih dokter? Sekarang di internet duduk terus ya. Jadi kan yang aktivitas fisik sebenarnya dalam seminggu itu ada termasuk berapa jam gitu kan. Yang dibilang reguler itu dalam seminggu 7 hari itu ada 5 hari kita aktivitas sebanyak 30 menit. Saya rasa kalau itu terpenuhi ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah dokter, yang penting duduk juga diimbangi dengan aktivitas fisik tadi seperti olahraga misalnya dokter. Dan minum yang cukup. Oke, minum yang cukup. Minum juga penting nih pemirsa, harus seperti dokter sebutkan di awal tadi 2 liter per hari atau 8 gelas per harinya. Nah dokter, kita berbicara gejala juga nih, tadi di awal juga dokter ada singgung bahwa gejala dari gagal ginjal itu ada badan yang bengkak-bengkak gitu ya dokter. Dah selain itu dokter, gejala yang mungkin supaya kita semua bisa lebih aware, mungkin gejala-gejala yang ditimbulkan itu membuat kita, oh kita harus periksa nih kesehatan ginjal kita itu seperti apa sih dokter, gejala yang biasa ditimbulkan dari permasalahan ginjal ini? Tergantung penyebab seperti tadi. Kalau sebabnya batu bisa jadi dia nggak kencing. Kalau obat-obatan apa tiba-tiba aja udah pucat, HB udah terlalu rendah. Misal konsumsi jamu atau apa yang nggak jelas ya, yang bisa merusak agen nefrotoksik tadi. Kemudian kalau dia diabetes yang tidak terkontrol, ada nanti penyakit DM yang kena ke ginjal, namanya nefropati diabetik. Itu terjadi kebocoran protein tadi sehingga kadar protein tadi di dalam badan itu terlalu rendah. Sementara protein tadi itu mengikat air di dalam pembuluh darah. Jadi airnya pada lari ke jaringan sehingga tampilan pasien tuh bengkak kadar albumin tuh. Jadi kondisi yang hipoalbumin atau rendah albumin ini, semua rongga-rongga yang longgar itu akan terisi, termasuk di perut. Ada cairan di perut, ada cairan di rongga dada atau namanya efusi. Ya, jadi pasiennya juga sesak berat. Oh, bisa jadi sesak juga ya dokter ya. Berarti banyak ya. Banyak sekali. Jadi kalau kita jumpai kondisi-kondisi emergensi, kita lakukan asesmen dulu apa. Tergantung penyebabnya tadi. Dan juga penyebabnya beda-beda dan gejalanya pasti beda-beda juga ya dokter ya. Nah dokter, Aisyah juga mau nanya nih, punya saudara yang didiagnosa mengidap gagal ginjal, tapi gejala yang dirasakan itu mata bengkak dokter. Itu gimana sih dokter, kok bisa mata bengkak? Itu bocor ginjal. Biasa pada usia muda seperti saya sebutkan tadi. Kalau istilah medisnya itu disebut penyakitnya glomerulonefritis atau GN. Ya, itu terjadi proses imun di saringan ginjal atau di glomerulus ginjal sehingga terjadi gangguan muatan listrik di ginjal. Jadi harusnya tidak ada, protein itu tertolak, tidak akan lewat dari saringan ginjal. Karena ada proses imun di situ, maka protein itu akan bocor. Bocor, maka kadar albuminnya jadi rendah. Jadi si penderita tadi bisa ditemukan bengkak di kaki, bengkak di kelopak mata, bengkak di perut, ya. Biasa pada stadium awal bangun tidur ada bengkak di mata. Itu tanda dari penyakit bocor ginjal biasa. Bocor ginjal sebenarnya mungkin orang-orang sering menganggap sepele ya dokter. Bangun tidur bengkak di mata atau bengkak di kaki ya, seluruh tubuh bisa bengkak ya karena tadi gejala kebocoran ginjal tadi seperti yang dokter sebutkan. Nah pemirsa, kalau mengalami bengkak nih tiba-tiba di sekujur tubuh termasuk di mata yang kita anggap sebenarnya kok bisa ya bengkak mata, bisa
menjadi penyebab bocor ginjal tadi itu bisa Bukan karena nangis ya. bukan Beda. karena nangis ya, Iya. karena Iya. kalau kita nangis juga bengkak mata Iya, ya dokter iya. ya. Ini bengkak baru bangun tidur udah bengkak matanya. Jadi kalau mata bengkak yang bukan karena menangis tentunya itu bisa lebih aware lagi untuk diperiksakan apakah kondisi ginjalnya itu sedang sehat atau mungkin butuh penanganan khusus ya dokter Iya. karena sedang Iya. tidak baik-baik saja. Jendelanya bisa kita lihat dari urin ya. Paling sederhana kan tidak menyakitkan sebenarnya, memeriksa sedikit kencingnya aja. Kita bisa deteksi adakah kebocoran protein di dalam urinnya. Itu biasa dari penderita diabetes ya dokter ya? Enggak, Atau juga itu sebenarnya termasuk pemeriksaan dasar. Oh. Darah rutin, urin rutin ya. Cuman sering ditinggalkan padahal itu jendelanya di situ jadi kita situ lihat. Nah, bisa kita lihat kesehatan nganggap ginjal. sepele alah ngapain tampung kencing. Jadi itu cukup Males bermakna. juga ya mungkin orang periksakan. Iya. Karena Jadi harus dari bisa aja urin. survei ini kita suruh tampung kencing semua pada anak SMP, SMA. Bisa ada berapa kasus kita temukan Oh tuh. gitu. Protein Anak-anak juga positif. bisa ya dokter? Bisa. Resiko. Nah dokter mungkin gak nih penderita atau yang memiliki masalah kesehatan ginjal seperti di bocor ginjal itu gejala yang dirasakan itu tidak dirasakan sejak awal gitu dokter, awalnya tidak mungkin tidak terasa, kemudian setelah diperiksakan tiba-tiba oh udah parah nih kondisi ginjalnya, itu mungkin gak dokter seperti itu? Bisa. Itu kenapa, Dok? Jadi glomerulonefritis ini juga luas ya, penyebabnya banyak sekali, jenis tipe-tipenya juga banyak. Salah satu bisa disebabkan radang tenggorokan pada anak-anak. Itu kumannya itu bisa menyebabkan, jadi selnya yang di tenggorokan itu setipe dengan yang ada di saringan ginjal. Jadi dia menyerang ke situ juga imunnya, proses imun itu. Apabila proses ini tidak kita deteksi dari awal, sering kambuh kumat, jadi sering bisa menyebabkan terjadinya kerusakan ginjal yang permanen. Anak-anak seperti yang dokter sebutkan dari infeksi tenggorokan juga bisa jadi tonsilitis seberbahaya, sekompleks itu ya dokter. Makanya penting sekali itu pemeriksaan kencing atau urin. Jadi kita bisa deteksi secara lebih awal biarpun pasien tidak mengeluhkan gejala gitu. Sebenarnya untuk pemeriksaan itu sebaiknya dilakukan dalam jangka waktunya tuh kapan-kapan aja sih dokter, pemeriksaan urin secara rutin untuk mendeteksi awal apakah kondisi ginjal kita sehat atau tidak dokter? Sebenarnya itu tergantung kesadaran ya. Kalau yang untuk swasta biasa itu melakukan general check up, itu semua dilakukan pemeriksaan. Yang paling sederhana itu pemeriksaan urin. Ya minimal setahun sekali lah dianjurkan untuk pemeriksaan untuk urin. Kesehatan gitu ya dokter. Nah dokter, sebenarnya kalau untuk pasien yang sudah mengalami keluhan sakit seperti gejala yang kita bicarakan tadi dokter, untuk pemeriksaan sebelum kemudian pasien tersebut didiagnosa mengalami gagal ginjal itu selain pemeriksaan urin, apa ada pemeriksaan lain dokter yang dilakukan? Kalau udah kita ketahui faktor risiko, maka kita harus langsung periksa aja ureum dan kreatinin. Kadar ureum dan kreatinin itu menunjukkan sisa metabolisme ya. Jadi kreatinin yang tinggi di atas nilai normal, biasa kan di bawah 1 yang normalnya. Bila sudah ada peningkatan, maka kita akan eksplor lebih lanjut lagi. Karena nilai 7 itu udah indikasi untuk melakukan cuci darah. Berarti dari urin aja sebenarnya udah kelihatan ya dokter, udah dapat ini. Dari urin kita bisa lihat ada kristal, bisa lihat ada kebocoran protein, bisa lihat ada infeksi saluran kemih. Jadi gitu nih pemirsa, jangan lupa secara berkala selalu melakukan pemeriksaan urin. Walaupun sepele, tapi ternyata penting loh seperti yang disebutkan oleh Dr. Cutmela tadi. Nah dokter, sebenarnya untuk faktor resiko umur, ada nggak nih dokter faktor resiko umur? Apakah sebenarnya orang tua itu lebih beresiko untuk mengalami gagal ginjal atau anak muda, atau sebenarnya sama aja dokter, atau gimana sih dok? Beda-beda sih tingkat resiko. Yang jelas usia itu berpengaruh memang. Oh, berpengaruh. Orang tua yang udah kondisinya mengalami pengerasan pembuluh darah, tensi udah mulai tinggi nih, dehidrasi lagi dia, infeksi lagi, itu maka resiko untuk terjadinya gangguan ginjalnya besar. Apalagi populasi penderita ginjal ini meningkat seiring dengan penambahan jumlah lansia. Tapi banyak juga nih dokter sekarang kasus-kasus anak muda juga udah meningkat ya dokter. Itu pengaruh agen-agen perusak ginjal. Kalau dari pola hidup seperti konsumsi makanan, minuman juga berpengaruh nggak dokter untuk khususnya anak muda nih yang mungkin lebih seharusnya daya tahan tubuhnya lebih masih kuat ya dokter. Pola hidup ya, kalau kurang olahraga terus konsumsi obat-obat yang katakanlah vitamin misalnya, vitamin C misalnya nih, dosis tinggi tapi minumnya kurang. Jadi si tubuh ini akan menguptake kebutuhan vitamin dan mineral itu sesuai dengan kebutuhan, berapa yang diperlukan. Kalau terlalu besar kita berikan, maka itu
menyebabkan cedera ginjal. Jadi nggak baik juga kalau konsumsi vitamin yang terlalu tinggi. Sebenarnya untuk vitamin C tadi idealnya tuh normalnya itu kita konsumsi Kadang seberapa 1000 dosis itu per kan. hari. Nah, kalau kita memang dalam kondisi kurang, misalnya dalam makanan hari-hari kita kurang, maka badan akan mengambil dari sumber makanan yang masuk ke kita itu sesuai dengan kebutuhannya. Begitu. Yang tidak dipakai akan dibuang melalui ginjal, diekskresikan melalui ginjal. Jadi kan bahan makanan dan obat-obatan itu ekskresi sebagian besar melalui ginjal. Makanya terlalu banyak vitamin juga ternyata nggak baik tuh pemirsa bagi tubuh. Usahakan yang alami. Yang alami. Tapi juga jangan mengkonsumsi biasa vitamin tambahan tuh dari obat-obatan gitu dokter. Terlalu banyak yang kita kira, oh banyak nih, bagus nih, banyak vitaminnya kita minum, rupanya tidak seperti Intinya itu. minumnya juga harus cukup. Iya, harus cukup. Nah dokter, untuk kita nih masyarakat awam, gimana sih dokter langkah-langkah yang bisa kita lakukan sebenarnya untuk merawat ginjal kita agar senantiasa tetap sehat, dokter? Tipsnya maksudnya? Tipsnya. Iya. Yang pertama, tetap olahraga nomor satu. Gaya hidup tidak sedentari, maksudnya tidak banyak duduknya atau inaktivitas itu dihindari. Yang kedua, menjaga tekanan darah untuk selalu normal, itu dengan target kurang dari 140 sistolik dan diastoliknya itu kurang dari 90. Jadi tidak stres juga ya. Menghindari kondisi-kondisi yang menyebabkan stres tinggi. Kemudian menjaga gula darah normal ya. Jadi artinya penderita diabetes ini bisa hidup dengan normal, artinya bukan sembuh tapi terkontrol. Iya, terkontrol. Dengan melakukan kontrol ketat terhadap gula darah. Dengan targetnya HbA1c-nya itu kurang dari 7%. Kemudian kita menghindari obat-obat atau agen-agen yang bisa merusak ginjal. Kemudian mengobati penyakit-penyakit dasar seperti penyakit autoimun, maka kita melakukan terapi terhadap penyakit dasarnya. Penyakit kista juga dievaluasi. Kemudian misalnya terpapar dengan zat-zat yang merusak ginjal harus cepat diantisipasi dengan cukup cairan. Zat-zat yang terpapar zat-zat merusak ginjal tuh zat-zat misalnya seperti apa tuh, pasien jantung yang harus pakai kontras, itu maksudnya hidrasinya harus cukup supaya tidak gagal ginjalnya. Jadi gitu ya pemirsa, tips dari Dr. Cutmiela untuk senantiasa supaya ginjal kita itu tetap terjaga. Untuk pemirsa yang mungkin sudah memiliki penyakit seperti hipertensi dan juga diabetes, itu tetap dikontrol ya, dikontrol penyakitnya agar tidak parah dan menyebabkan gagal ginjal. Nah pemirsa, sesaat lagi kita akan ngobrol-ngobrol lagi, lebih seru lagi terkait waspadai gagal ginjal bersama Dr. Cutmiela. Tentunya ada yang melewat dulu nih pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ayo Sehat. Oke pemirsa, balik lagi bersama Ayo Sehat. Dengan sehat, hidup lebih bahagia. Semakin seru nih perbincangan kita bersama Dr. Cutmiela. Dari tadi kita berbicara tentang gejala dan juga tips ya untuk menjaga kesehatan ginjal. Nah dokter, Aci juga mau nanya tentang, kan banyak nih kita dengar tahapan-tahapan keparahan ginjal itu. Ada orang menyebutkan ada ginjal stadium 1, 2 dan sebagainya. Itu gimana sih dokter perbedaan keparahannya? Ya. Jadi kerusakan ginjal yang bersifat kronik ya, itu ada 5 stadium. 5. Ya. Makin ke atas itu stadium 5 artinya gagal. Kalau udah gagal, berarti pilihan modalitas untuk membantu si pasien yaitu ada cuci darah. Cuci darah ini nanti macam-macam modalitasnya. Stadium 1 bila fungsi ginjal itu masih 90%. Tapi sudah kategori gagal ginjal berarti itu juga. Mungkin dia ada riwayat dulu pernah sakit ginjal atau bocor ginjalnya, tapi kalau dihitung nilai kreatininnya itu dimasukkan ke rumus itu masih 90%. Kemudian stadium 2 itu 90 sampai 60. Ya. Stadium 3 itu terbagi 2, ada yang 15 sampai 30, ada yang di bawah 30, di bawah 15 ya. Kemudian kalau udah stadium 5 ini yang parah ini di bawah 15. Nah, jadi akan muncul gejala tadi yang seperti saya bilang tadi, gejala uremik. Itu bila 90% sudah terjadi gangguan di sel ginjal. Itu artinya ginjal sudah tidak dapat bekerja dengan baik lagi, dengan normal lagi ya dok? Artinya sudah mempengaruhi secara keseluruhan dari badan. Dia akan menumpuk di dalam badan.
Ini akan menyebabkan terjadinya penurunan kesadaran, kejang dan sebagainya. Oh gitu. Jadi kalau tadi dokter sebutkan stadium 1 sampai 4 itu penanganan atau pengobatan itu belum perlu Cuci darah. Cuci darah. Untuk pengobatan dilakukan itu seperti apa nih dokter sebelum akhirnya melakukan cuci darah pada tingkat yang paling parah, dok? Kalau di stadium awal, misalnya di bawah 1, 2, sampai 3A itu kita bisa mengendalikan faktor risiko, misalnya ada batu, kita atasi sumbatannya, infeksinya, obat-obatannya, semua itu dikendalikan. Tapi kalau udah di stadium 5, kreatininnya di bawah 15%, fungsi ginjalnya udah di bawah 15% ini, maka nggak ada cara lain selain kita turunkan dengan cuci darah. Cuci darah. Cuci darah itu apakah langkah terakhir? Gimana nih dokter juga dengan sering juga kita dengar transplantasi ginjal itu apakah juga tahapan pengobatan terakhir dari gagal ginjal stadium 5 atau memang sebenarnya cuci darah itu sudah yang paling akhir atau seperti apa, dokter? Kalau pada kondisi akut, maka cuci darah ini bersifat suportif. Arti suportif itu membantu. Pada saat penyakit-penyakit kritisnya bisa tertangani dengan baik, maka suatu saat si pasien misalnya sudah cuci 5 kali, pulang dari rumah sakit nggak perlu cuci darah lagi. Jadi bisa sembuh ginjalnya karena kerusakannya di bawah 3 bulan. 3 bulan. Sementara kalau yang kronik dan dia udah mencapai stadium 5, maka ginjal udah permanen mengalami kerusakan. Artinya biar gimana pun dikasih obat, ginjal nggak akan balik lagi. Caranya kita membantu yaitu dengan cuci darah. Cuci darah ini ada 3 modalitas. Yang pertama cuci darah lewat mesin, namanya hemodialisa. Yang kedua, cuci darah lewat perut. Jadi menggunakan selaput perut kapiler, diisi cairan dialisat ke dalamnya, dan diganti cairan sebanyak 4 kali sehari. Namanya itu CAPD. Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis atau CAPD. Yang ketiga, modalitas ketiga adalah transplantasi ginjal. Artinya ginjal yang sakit nggak diapa-apain, tetap ada di dalam badannya. Kan kondisinya udah ngecil nih. Disumbangkan ginjal dari donor, maka ada ginjal ketiga. Ginjal ketiga letaknya lebih ke bawah lagi di rongga pelvis. Jadi orang yang dengan pasca transplantasi ginjal, maka kan berisi nih, pakai Casper biasa cirinya. Gitu. Berarti ginjal yang rusak bukan dibuang ya, dokter? Tapi bukan, kecuali dia mengalami infeksi dan harus dibuang, itu baru dibuang. Kalau nggak ada infeksi, biasa nggak dibuang. Jadi punya 3 ginjal. Tadi cuci darah seperti yang disebutkan dokter Cetmela, untuk penderita gagal ginjal akut berarti tidak harus seumur hidup melakukan cuci darah. Itu untuk dengan pasien gagal ginjal yang gejalanya itu kurang dari 3 bulan, betul ya dokter ya? Untuk yang gagal itu ginjal, suportif cuci darahnya. Yang kronik memang harus selalu melakukan cuci darah sampai juga tadi bisa transplantasi ginjal seperti yang disebutkan oleh dokter Cetmela. Nah, sebenarnya dokter yang kita menjadi pertanyaan juga nih di masyarakat, sebenarnya Cut sendiri ya sebagai masyarakat awam, mekanisme cuci darah itu sebenarnya seperti apa sih, dokter? Kenapa untuk masyarakat awam itu sebutnya cuci darah, dokter? Jadi istilahnya sebenarnya cuci darah menakutkan ya, kayak cuci laundry. Jadi tahapan yang pertama itu kita melakukan pemasangan akses cuci darah ya. Supaya si pasien bisa terhubung ke mesin. Ini kita ambil contoh yang cuci darah lewat mesin. Maka untuk menghubungkan si pasien dengan mesin itu dibutuhkan pembuluh darah yang besar yang bisa mengambil sejumlah darah yang banyak ya dalam waktu singkat. Jadi kalau di infus, tempat infus kan nggak bisa nih, ini kecil. Jadi kita lakukan pemasangan kateter yang ada di leher. Ya, itulah yang kita lakukan double lumen atau kateter double lumen yang kita pasang di leher. Itu puncaknya langsung di jantung. Jadi setelah terhubung dengan mesin, maka akan bisa sejumlah besar darah untuk dimasukkan ke dalam mesin, dibersihkan dan dikembalikan lagi ke pasien. Jadi tidak ada darah terbuang sebenarnya. Memang mekanisme cuci darah ya, dokter ya. Setelah dibersihkan kembali lagi ke pasien. Kemudian dimasukkan lagi ke tubuh pasien. Makanya sering menakutkan nih, banyak orang yang menderita gagal ginjal, pengobatannya mungkin harus cuci darah, tapi tidak ingin melakukan cuci darah karena semenakutkan itu cuci darah istilahnya. Sebenarnya itu penting ya dokter, memang apalagi untuk yang gagal ginjal kronik tadi seperti dokter sebutkan, memang harus menjalani cuci darah. Nah dokter, apa benar sebenarnya orang yang sudah melakukan cuci darah itu konsumsi air hariannya itu dibatasi, dokter? Iya. Jadi pada orang penyakit ginjal kronik nih yang sama sekali urin udah nggak keluar lagi, yang harus dibantu dengan mesin, maka volume yang masuk itu sangat menentukan kondisi pasien. Bila berlebihan maka akan menimbulkan gejala sesak. Jadi parameter kita itu kencingnya
seandainya si pasien masih mengeluarkan urin, katakanlah sekitar 500 sehari, maka yang bisa dia minum itu adalah 500 tambah 500 dari keringat. Jadi 1000 total kebutuhan minumnya. Bukan minum ya, air. Air itu bisa teh, bisa air putih, bisa kuah. Pokoknya semua cairan total 1000. Mesti air putih gitu iya. maksudnya dokter. Kalau si pasien sama sekali udah nggak ada urin, berarti dia pengeluarannya cuman hanya melewati mesin. Jadi nggak bisa sembarangan minum. Jadi kasihan juga sebenarnya untuk menginikan dahaganya, mungkin pakai harus masuk ke kulkas kali ya. Jadi pakai es batu gitu supaya dia menghindari banyak minum. Berarti benar ya dokter. Kayak banyak nih orang menyebutkan bahwa setelah cuci darah itu nggak boleh banyak-banyak minum. Ternyata memang seperti itu. Jadi untuk menjaga kesegaran mungkin nggak main panas yang banyak-banyak atau seperti yang dokter sebutkan mungkin dengan kulkas ya tadi dokter. Biar adem. Biar adem. Oke. Dokter, sebenarnya kondisi yang seperti apa sih dokter? Tadi dokter menyebutkan bahwa pada tahap akhir stadium 5 tadi ada cuci darah dan juga transplantasi ginjal. Itu sebenarnya pada tahap yang lebih parah mana sih dokter? Kita harus melakukan misalnya transplantasi ginjal atau sebelumnya bisa cuci darah dulu atau memang sebenarnya sama gitu dokter? Jadi ketiga-tiga modalitas ini, baik cuci darah dengan mesin, cuci darah dengan selaput perut, dan transplant, ini modalitas ini tiga-tiga ini sama. Ada kasus belum pernah menjalani cuci darah, tapi sudah ditahu, misal sudah tahu kerusakan ginjalnya udah parah. Ada donor yang bersedia menyumbangkan ginjal. Itu tanpa melalui tahap cuci darah, langsung transplant bisa. Bisa. Itu biasa di negara-negara maju. Ya. Kalau dari cuci darah lewat mesin, baru kepikiran mau cuci darah lewat perut juga bisa selagi kapilernya masih bagus. Nah, tapi di negara-negara berkembang di mana sarana cuci darahnya terbatas, itu disarankan PD first, artinya peritoneal dialisis duluan. Apa tuh dokter? Itu dianjurkan untuk menggunakan perut aja dulu. Karena dengan cuci darah lewat perut, si pasien bisa lebih mobile, bisa malah kita katakan dia bisa umroh dengan membawa cairan. Kalau orang udah gagal ginjal yang dengan mesin itu nggak bisa lagi untuk haji, umroh nggak bisa. Juga, dokter, karena dia terikat dengan unit HD-nya. Udah macam kayak les gitu. Seminggu 2 kali mesti hadir dan menghabiskan waktunya di situ. Break ya.